Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati para rekan-rekan media yang hadir di tempat ini maupun segenap lapisan masyarakat yang menyaksikan secara langsung acara ini. Pertama, Panglima TNI turut berdukacita atas gugurnya prajurit terbaik TNI atas nama Pratu Miftahul Arifin yang meninggal, yang gugur pada tanggal 15 April 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Timur. Menindaklanjuti kesimpang siuran informasi yang beredar di media sosial sejak kemarin, saya menyarankan kepada segenap awak media untuk berkenan merujuk pada informasi yang disampaikan melalui jalur Mabes TNI. Penyebaran informasi yang keliru akan berdampak pada tingkat keberhasilan operasi di lapangan. TNI sebagai Patriot NKRI tidak pernah mundur sejengkal pun untuk menjaga kedaulatan wilayah RI, dan itu masih konsisten dilaksanakan di Papua. Panglima TNI dengan tegas menyampaikan untuk ambil tindakan, jangan ragu-ragu. Adapun kondisi prajurit yang lainnya saat ini masih ada di beberapa lokasi. Kami kesulitan untuk menghubungi karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk itu Panglima TNI secara terus-menerus memerintahkan untuk melakukan pencarian dan bantuan tempur dengan kekuatan maksimal. Kami segenap prajurit Panglima TNI juga berharap adanya dukungan dari segenap lapisan masyarakat agar operasi penyelamatan pilot Susi Air dapat segera diselesaikan dalam keadaan yang jauh lebih bagus. Kemudian kita berdoa kembali lagi pada almarhum agar diterima di sisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Sandio. Pak Soleman, mungkin Anda bisa cerita kepada kami, Anda bisa menggambarkan kepada kami kalau kami orang awam mungkin akan berpikir kenapa KKB saat ini istilahnya kelompok separatis teroris, KST tidak bisa serta-merta dalam tanda petik seperti kami nonton di film-film itu bisa dikalahkan oleh TNI kita atau diberantas oleh TNI kita kalau memang dianggap sebagai masuk kategori pemberontak menurut Anda. Anda mungkin punya jawaban yang rasional yang mungkin bisa memenuhi keingintahuan kami atau memenuhi pertanyaan-pertanyaan kami itu, Pak Soleman. Ya, begini, karena sampai hari ini kita hanya meletakkan mereka sebagai kelompok kriminal bersenjata saja. Nah, sebagai kelompok kriminal bersenjata, TNI tidak bisa melaksanakan operasi militer menghadapi mereka, sehingga yang dilaksanakan TNI sekarang hanya membantu polisi untuk menegakkan hukum. Hanya sampai di situ statusnya. Kalau memang kita mau, bahwa tadi saya sudah bilang, kalau persyaratan sebagai pemberontak bersenjata sudah terpenuhi, laksanakan operasi militer. Tadi dari DPR sudah bilang, katanya Presiden sudah menyampaikan. Nah, Pasal 18 Undang-Undang 34 itu mengatur bahwa Presiden dapat memerintahkan TNI untuk mengatasi ancaman militer atau ancaman bersenjata. Lah, kalau ancaman militer dan ancaman bersenjata itu bukan KKB. Ancaman militer, ancaman bersenjata itu pemberontak bersenjata. Itu baru TNI bisa. Kesalahan kita dalam menentukan siapa di depan. Kalau itu pelaku tindak pidana teror, pelaku tindak pidana kriminal saja, lalu dihajar dengan operasi militer, itu kesalahan fatal. Makanya saya bilang, kita harus lihat baik-baik yang kita hadapi itu apa. Di Papua itu ada apa? Apakah ada pemberontak, ada ancaman militer, ataukah sekedar kelompok kriminal saja? Selama ini kita ngomongkan kelompok kriminal. Lah, kalau kelompok kriminal lalu kita hajar pakai helikopter, hajar pakai operasi militer, ya jelas itu pelanggaran HAM yang berat. Bisa-bisa. Karena hanya seorang kriminal.
Tetapi kalau kita nyatakan mereka adalah pemberontak bersenjata, pemberontak terhadap pemerintah yang sah, itu hak pemerintah Indonesia untuk menghajar mereka. Jadi sekarang tinggal kepada pemerintah. Tadi Pak Dev sudah bilang itu presiden, tapi saya belum dengar presiden mengeluarkan perintah kepada Panglima untuk mengatasi ancaman militer atau ancaman bersenjata. Itu pasal 18. Kalau ada sekarang dia masih KKB, ya tidak bisa presiden memerintahkan itu. Kalau presiden memerintahkan Panglima untuk menghajar KKB, itu sama aja dengan kita membuka peluang untuk kita diserang sebagai pelanggar HAM. Nah itu, jadi hati-hati. Semua inilah akibatnya karena kita semua mengatur pakai undang-undang. TNI diatur oleh undang-undang, teroris diatur oleh undang-undang, separatis diatur oleh undang-undang. Nah, kalau undang-undang namanya pelanggaran undang-undang, itu semuanya ada penegakan hukum. Nah, kalau kita sudah bergeser, makanya saya bilang kita harus geser dia kepada Konvensi Jenewa yang mengatur itu dulu itu namanya itu hukum perang. Di situ diatur tentang konflik bersenjata internal. Martial ini art. sejalan Martial dengan law. Undang-Undang 34 Oke. pasal 7 ayat 2. Namun itu memerlukan tadi saya bilang kebijakan dan keputusan politik negara antara DPR dan pemerintah. Kalau itu tidak ada, pasal 18 bisa dipakai. Presiden dapat memerintahkan Panglima TNI untuk mengatasi ancaman militer atau ancaman bersenjata. Dalam hal ini kita harus ubah judulnya. Bukan kelompok kriminal bersenjata, tetapi pemberontak bersenjata. Pemberontak baru bersenjata. sah. Kalau presiden memerintahkan masih dalam KKB, ya sudah. Itu kita bunuh diri sendiri. Baik Pak Soleman, kalau Pak Khairul bagaimana Pak Khairul? Ini nomenklatur yang mungkin bagi publik tidak mudah untuk dibedakan, tetapi ternyata sangat berarti pada pengejawantahan tindakan tindakan apa yang diambil oleh negara untuk bisa berhadapan dengan itu satu KKB, kelompok kriminal bersenjata, dan belakangan ada kelompok separatis teroris. Anda punya perspektif apa Pak Khairul? Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Soleman Ponto. Ya, memang seperti itu. Ya, kondisinya dan kendala yang dihadapi TNI untuk bergerak. Selama ini TNI didesak untuk terus mengambil tindakan, dan setiap pergantian Panglima, isu Papua selalu dimunculkan calon Panglima pasti ditanya apa yang akan kau perbuat di Papua. Tapi itu tadi ya membantu Polri. siapapun payung hukum untuk bergerak ini tidak cukup kuat, tidak cukup memadai bagi TNI untuk mengatasi ancaman ini sampai ke akar masalahnya, yaitu separatisme begitu. Nah, Mas Dave, benarkah demikian Mas Dave? Ya, ini ada beberapa hal pandangan ya. Tentunya memang Pak Soleman yang juga sudah berkecimpung cukup banyak dan juga terlibat juga di operasi-operasi mungkin dari Timor Leste sampai dengan Papua, Aceh. Terus juga Bang Khairul juga yang sudah cukup jauh dan cukup banyak lah mengamati. Tapi kalau dari pandangan saya selaku anggota Komisi 1, ya pemerintah memiliki landasan hukum yang cukup kuat. Nah, tapi tinggal pendefinisian akan OPM ini bagaimana. Ya. Selama pendefinisiannya jelas dan ketegasannya itu ada, ya, karena saya baca resmi dan saya dengar resmi langsung Presiden mengatakan bahwa permasalahan Papua untuk ditindak secara tegas. Mereka yang jelas-jelas melanggar hukum dan juga melakukan kegiatan separatis harus disikapi bukan dengan cara halus tapi dengan cara keras. Tapi pendekatan kepada masyarakat Papua secara umum tetap memang harus pendekatan secara humanis. Kenapa? Karena gerakan OPM ini masih mendapatkan dukungan simpati yang cukup banyak dari masyarakat Papua. Juga isu-isu seperti isu-isu SARA itu pun terus ditumbuhkan. Apakah kulit gelap, kulit terang, rambut lurus, rambut kritik. Hal itulah yang terus didorong untuk terjadi penyekatan antar masyarakat asli dengan para pendatang. Nah, ini juga sebenarnya harus dihapuskan pemikiran segitu, konsep atau dogmatik seperti itu harus dihilangkan bahwa semuanya ini kita adalah satu bagian
dari NKRI. Jadi jangan lagi ada pemikiran ataupun konsep bahwa dia beda, dia luar, dia pendatang, dia asli, bahwa kita semuanya adalah masyarakat Papua. Dan Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua. Dan juga perlu ada ketegasan juga dari pemerintah, karena kalau secara kemampuan personil, secara kemampuan teknologi, ya, secara kemampuan elektronik dan lain-lainnya itu jauh melebihi kemampuan TNI dibanding OPM. Tapi terus kerap terjadi kecolongan-kecolongan. Nah, apakah itu karena salah strategi atau apakah itu karena kelemahan dan kelengahan dari para personil di lapangan? Nah, itu ya harus ada pertanggungjawaban baik dari penanggung jawab operasi di lapangan ataupun juga dari panglima setempat. Nah, ini yang terus kita pertanyakan, kenapa seperti seolah-olah TNI itu tidak memiliki kewibawaan dan juga itu yang menjadi pertanyaan juga semua pihak, termasuk apa visual yang kami tunjukkan saat ini, ada pilot Susi Air yang hingga saat ini belum juga berhasil dibebaskan, sudah berbagai upaya yang dilakukan. Pak Soleman, ada apa kalau memang kata Mas Dave bahwa dari segi kemampuan, dari segi alutsista yang dimiliki, tentu TNI di atas jauh dibanding dengan KST, tetapi kemudian faktanya butuh waktu untuk membebaskan satu pilot saja, Susi Air itu butuh waktu dan dengan berbagai pendekatan. Ada apa? Apa yang terjadi? Ya, karena pemerintah hanya meletakkan KKB itu hanya sebagai kelompok kriminal saja. Lah bagaimana TNI itu mengerahkan pesawat tempur untuk melawan dengan kelompok kriminal yang nggak masuk akal. Makanya kalau Presiden memerintahkan, itu jelas perintah kepada Panglima untuk mengatasi ancaman militer atau para pemberontak bersenjata itu. Sekarang ini kan diperintahkan untuk membantu polisi menindak para KKB. KKB itu apa? Kelompok kriminal. Teroris itu adalah kelompok kriminal, sama. Lalu kelompok kriminal itu mau disikat dengan operasi militer, ya pelanggaran HAM itu jelas di depan mata. Jadi TNI ini jangan disalahkan. Saya sangat yakin TNI punya kemampuan yang besar untuk itu, sepanjang dia dilepas melaksanakan operasi militer. Apakah operasi militer perang atau selain perang. Tapi kalau dia diletakkan sebagai pembantu Polri untuk menegakkan hukum, ya sekarang ini jadinya. Tentara itu tidak disiapkan sebagai penegak hukum. Tentara itu disiapkan sebagai petempur. Perintah operasinya itu selalu jelas. Musuh ada di posisi sana. Senjatanya sekian banyak, morilnya sekian, jalan pendekat sekian. Nah, ini tidak akan ada hal seperti itu Pak Soleman, kalau di dalam penegakan hukum. Ya. Pak Soleman, kalau tadi ada perspektif lain. Jangan salahkan TNI. Kenapa ketika berbicara kelompok kriminal bersenjata tidak Kapolri di depan? Itu harusnya polisi. Karena kriminal. Pak Soleman. Salah kaprah kita ini. Ya, Pak Soleman tadi ada. Mau tentara taruh di depan, taruh di situ ancaman militer. Itu sudah jelas. Ancaman militer itu kami paham. bukan teroris. Kami sudah menangkap poin Anda, Pak Soleman. Pak Soleman, kalau tadi itu jelas. Ya, Pak Soleman, tadi ada perspektif lain dari Mas Dave. Katanya ini tidak hanya kemudian bisa menggunakan satu perspektif saja, tetapi ada perspektif lain yang juga menjadi pertimbangan. Ada bagaimana OPM ini atau KST saat ini itu punya kedekatan dengan warga saudara kita di Papua. Gampang sekali kemudian diputar balik. Tentu ini ada potensi-potensi lain atau akses lain yang tidak kita inginkan kalau kita salah menentukan langkah untuk menghadapi mereka. Itu tidak berdiri tunggal sebagaimana kita berperang dengan musuh negara. Begitu perspektifnya, Pak Soleman. Ya, kalau itu yang mau diambil ya sekarang ini yang kita tuai hasilnya. Bahwa penyelesaian masalah di dunia itu di mana aja cuma dua. Law enforcement atau military operation. Sudah. Kita sudah tahu sekarang ini. Selama ini yang kita lakukan adalah adalah law enforcement. Dengan pertimbangan segala macam itu. Nah, inilah hasilnya. Ya kalau kita memang mau mempertahankan law enforcement, ya sudah. Jangan kirim TNI ke sana, itu aja. Kalau TNI dikirim ke sana untuk membantu law enforcement, satu persatu akan mati itu anak buah itu. Kalau memang enggak, ya sudah, TNI tarik pulang. Mundurkan semua, silakan polisi, laksanakan penegakan hukum di sana. Udah, titik, begitu saja. Kalau tidak,
kita mengirim TNI untuk membantu penegakan hukum, itu sama aja dengan membunuh dia pelan-pelan. Dia tidak didesain untuk itu. Desain itu mengejar, menangkap, menyerang, bukan menunggu, mencari. Ya, Mas Dave. Ya, saya ke Mas Kan Dave. itu masalahnya. Ya. Desainnya beda, sangat beda. Ya. Jadi kalau kita banyak hitungan, ya sudah, tentara tarik pulang. Tentara nggak banyak hitungan kok. Nah, Mas Tentara Dave. itu musuhnya di sini, itu bilang musuh medan cuaca. Cuacanya begini, musuhmu berapa peleton, berapa kompi, senjatanya apa saja, jalan pendekat bagaimana, morilnya seperti apa, senjatanya berapa banyak. Ya. Untuk itu kami serang. Selesai. Ya, Selesai Mas pulang. Dave, benar seperti yang dikatakan oleh Pak Soleman bahwa TNI kita tidak bisa bergerak leluasa sebagaimana nature dari TNI di Papua karena tadi berbagai pertimbangan yang Anda sampaikan? Ya, ini juga makanya butuh ketegasan dari para panglima perang di setempat ya, baik di pusat ataupun di setempat. Kenapa? Karena memang ada beberapa trauma-trauma lah yang TNI pernah alami setelah pasca 98. Jadi banyak mulai dari bintang-bintang sampai dengan perwira-perwira bintara-bintaranya yang dituduh dan dianggap dicap bahwa pelanggar HAM. Baik karena situasi kejadian di Timor Leste ataupun juga operasi militer di Aceh. Nah, sehingga trauma-trauma itu yang membuat TNI jadi bersikap sangat amat hati-hati dalam mengambil kebijakan ofensif. Nah, akibatnya sekarang yang dirasa sekarang, jadi ketika jelas musuh sudah di depan mata, peralatannya sudah berjejer, ada, akan tapi tidak bisa digunakan untuk menyerang. Jangankan untuk melakukan penyerangan, membela diri saja sulit. Kerap kali diserang, diserang bukan hanya dengan menggunakan senjata api, kadang-kadang hanya dengan panah dan tombak. Ada beberapa perwira-perwira dan juga prajurit TNI yang sampai dengan cacat sumber hidup, ada yang hilang matanya, ada yang tangannya sampai diamputasi, yaitu karena mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka latih. Jadi mereka sudah dilatih, mereka sudah diberikan persenjataan, sudah diberikan kemampuan, tapi mereka tidak bisa gunakan. Kenapa? Karena ada banyak ketidaktegasan perintah dari atas. Ini yang khawatirkan kalau diperintahkan akan dianggap pelanggaran HAM ke depannya. Mas Dave kan sekarang sudah gugur prajurit-prajurit kebanggaan kita. Poinnya dari beberapa hal yang Anda sampaikan tadi, poinnya adalah bagaimana memutus ini dan mulai ada titik baru bahwa harus ada tadi berbagai hal yang Anda sampaikan. Ada koordinasi yang harus diperbaiki, perintah yang jelas dari atas sampai ke bawah sehingga kemudian jangan sampai ada satu nyawa dari prajurit kita yang harus hilang di tanah Papua, itu yang menjadi poinnya. Lantas apa yang kira-kira dari fraksi Golkar sendiri di Komisi 1 yang paling cepat diharapkan bisa dilakukan oleh semua pihak? Ya, gini, penambahan personel itu sudah pasti, ya. Tapi yang pasti itu masalah landasan hukum yang tadi Pak Soleman sampaikan itu, ya selama ini masih dianggap bahwa ini adalah tindakan pidana, ya. TNI tidak bisa di nomor depan, selalu di belakang. Nah, maka itulah perlu kejelasan statusnya OPM ini apa. Nah, statusnya OPM ini mereka itu adalah kelompok pemberontak, mereka itu adalah separatis, tujuannya adalah pemisahan. Tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak perlu diperdebatkan lagi, karena dalam statement mereka, dalam sikap mereka itu jelas mereka adalah ingin memisahkan dari bagian dari NKRI. Mereka sudah tidak menganggap bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia. Nah, inilah yang harus diberangus, baik itu secara ideologi ataupun pergerakan. Dan juga memutusnya itu juga tidak hanya dengan bertempur dengan yang di lapangan, mereka itu kan juga tetap mendapat dukungan dana, mereka dapat dukungan logistik. Bahkan mereka dapat dukungan dana itu pun dari APBN pajak yang Anda dan saya bayarkan setiap harinya. Maka kenapa saya katakan begitu? Jelas ada buktinya bahwa ada banyak aparat pemerintah daerah setempat, ya, mereka itu untuk mengaburkan isu-isu karena tidak ada pembangunan, tidak ada pelayanan, bahkan sifat koruptif mereka, mereka menyokong OPM ini, gitu. Sehingga tetap menciptakan suasana mencekam di sana. Kalau itu yang Anda katakan tadi adalah fakta, Mas Dave, itu sangat-sangat menyakitkan kita semua sebagai saudara
lagi. semua saudara-saudara kita di Papua. Presiden sampai belasan kali, saya ingat ada 14 kali presiden selama menjabat, mulai dari 2014 presiden selalu datang ke Papua. Begitu spesialnya Papua, tapi kalau itu fakta yang Anda katakan tadi itu sangat miris dan semoga segera ada solusi bagi kita semua, bagi kita Indonesia, bagi seluruh saudara-saudara kita di Papua. Terima kasih Pak Sulaiman, kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih Mas Dey, Pak Hairul Umam juga, Pak Hairul Fahmi juga terima kasih sudah bersama kami di obrolan malam. Nanti kami akan berbincang lagi di lain kesempatan. Sehat selalu buat Anda bertiga. Kami usai jeda kami akan kembali berbincang mengenai topik lain atau ngobrol mengenai topik lain. Ini mengenai kritik seorang TikTokers mengenai pembangunan infrastruktur di Lampung dan berbuntut pada pelaporan. Pelaporannya tidak ditindaklanjuti oleh polisi, tapi kita akan bicara mengenai perwakilan dari keluarga TikTokers yang sudah nanti akan bergabung secara virtual bersama kita semua. Usai jeda di obrolan malam.